tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ushul Fiqih 2 yang diampu dengan dosen Ibu Rina Juliana, MPD. Selamat menyaksikan. Hakiko adalah setiap lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang memang ditetapkan untuk sejak awal. Untuk sesuatu yang dikenal, penyebutan setiap lafaz merupakan isyarat bahwa hakiko sifat ciri lafaz bukan makna. Demikian pula dengan majaz. Hakiko terbagi menjadi 4. Baiklah, yang pertama itu ada hakikah lughawiyah. Hakikah lughawiyah itu adalah lafaz yang digunakan untuk makna bahasanya. Pihak yang menetapkan adalah pakar bahasa. Contoh al-insan manusia. Untuk hewan buas berbicara berakal. Al-zib serigala. Untuk hewan buas yang menerkam. Ad-dabbah untuk semua yang merangkak di bumi. Yang kedua adalah hakikah syariah. Adalah lafaz yang digunakan sesuai makna yang ditetapkan oleh syariat. Pihak yang menetapkannya adalah syar'i, Allah dan Rasul. Contoh as-shalah, salat untuk ibadah khusus yang mencakup ucapan dan perbuatan yang sudah dikenal. Az-zakah, al-hajj, asum masing-masing dengan makna syar'inya yang khusus. Ketiga adalah hakikah urfiyah khassah. Adalah lafaz yang digunakan dalam makna khusus yang disepakati oleh kelompok atau golongan tertentu. Disebut juga hakikah istahdiyah dengan contoh nasab, rofa, jar, istilah nahwu di kalangan ahli tata bahasa. Istisan, akrot, istilah di kalangan fuqaha. Al-jauhar, al-ard, istilah di kalangan mutakalimin atau ahli ilmu kalam. Baiklah, yang selanjutnya yang nomor 4, hakikah urfiyah ammah adalah lafaz yang digunakan dalam makna kebiasaan umum masyarakat. Contohnya ad-dabbah, dipakai khusus untuk hewan berkaki 4, bukan semua hewan. Yang selanjutnya contoh yang kedua al-midyah untuk radio. Masuk ke pembahasan majaz. Majaz adalah penggunaan lafaz bukan pada makna yang ditetapkan untuknya dengan disertai qarinah, indikasi atau konteks. Contoh al-insan digunakan untuk yang berpandai bicara. As-shalah sebagai secara lugawi untuk doa. As-shalah, al-asad singa untuk lelaki yang berani. Sebagaimana majaz terbagi menjadi 4. Yang pertama, majaz lughawi adalah penggunaan lafaz pada selain makna kebahasaannya karena pada qarinah kebahasaan. Contoh as-shalah dipakai untuk doa padahal niatnya ibadah salat. Asad dipakai untuk lelaki pemberani. Yang kedua, majaz syar'i adalah penggunaan lafaz pada selain makna yang ditetapkan untuknya karena syar'i. Contoh as-shalah lafaz bahasa yang digunakan untuk ibadah khusus dengan qarinah syar'i. Al-qad secara bahasa bermakna la ikatan atau hakikah, secara syar'i bermakna majaz. Yang ketiga adalah majaz urfi khas, adalah penggunaan lafaz pada selain yang ditetapkan karena hubungan kebiasaan khusus suatu kelompok. Contoh al-hal dalam istilah nahwu dipakai untuk keadaan seseorang dalam kebaikan atau keburukan. Yang keempat, majaz urfi am adalah penggunaan lafaz pada selain yang ditetapkan karena kecocokan dan hubungan kebiasaan umum. Contohnya ad-dabbah hewan dipakai untuk manusia yang bodoh atau dungu. Hukum hakikah terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, tetapnya makna yang ditetapkan untuk lafaz baik maupun khusus, perintah maupun larangan, diniatkan oleh pembicara atau tidak. Contoh Quran surat Al-Hajj irka'u wasjudu menetapkan hakikat rukuk dan sujud, dan Quran surat Al-An'am wala taqtulun nafs menetapkan larangan pembunuhan yang haram secara hakikat. Yang kedua, hakikat tidak boleh menafikan makna dari lafaz. Tidak bisa dikatakan kepada ayah dia bukan ayah, tetapi boleh dikatakan kepada kakek dia bukan ayah karena kakek adalah majaz dari makna ayah, sehingga boleh dinafikan dengan hakikah tidak bisa dinafikan. Yang ketiga, hakikah lebih kuat dari rajih daripada majaz karena hakikat tidak memerlukan qarinah, sedangkan majaz memerlukan qarinah untuk memalingkan lafaz dari asal ke penggantinya. Majaz adalah pengganti dari hakikah. Materi yang ketiga selanjutnya adalah sorry. Sorry adalah lafaz yang jelas dan tegas. Kata-kata yang maknanya sudah jelas, tidak ada penafsiran lain dan tidak mungkin dipahami makna lain.
Ciri-ciri dari lafaz tersebut ialah lafaz tersebut langsung ke makna dan nyantol, tidak memungkinkan untuk penafsiran yang lain. Jika diharamkan, maka diharamkan untuk ditinggalkan. 3. Contohnya yaitu nikahilah perempuan itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa dari kalimat itu sudah tegas dan jelas maknanya bahwa akad nikah yang dimaksud bukan makna lain. Selanjutnya yaitu dalil dari lafaz sharih, yaitu berada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Diwajibkan kamu untuk menunaikan ibadah sholat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa lafaz sharih ialah hukumnya wajib. Materi selanjutnya adalah lafaz kinayah, lafaz yang samar atau butuh niat. Dari lafaz ini yaitu kata-kata yang bisa mempunyai makna lain atau makna yang dimaksud tergantung oleh si pengucap. Ciri-cirinya yaitu kata itu bisa dipakai untuk makna lain atau makna kiasan. Dalil dari lafaz kinayah ialah berada pada surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi 'ala khutbatin nisa. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita dengan sindiran. Hukum lafaz kinayah ialah bergantung pada niat pengucapnya. Kalau ada niat ke makna tertentu, maka jatuhnya ke makna itu. Contohnya, pulanglah kamu ke keluargamu, bisa menjadi makna cerai dan bisa juga menjadi makna lainnya. Yang selanjutnya adalah lafaz ta'wil. Lafaz ta'wil yaitu proses memalingkan makna, yaitu memindahkan makna lafaz dari makna zahir ke makna lain yang lebih tersembunyi, tapi masih mungkin secara bahasa ada dalil yang mendukungnya. Ciri-cirinya yaitu selalu butuh dalil atau hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dalil yang terdapat pada takwil, yaitu surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dari ayat tersebut yaitu ada lafaz laisa kamitslihi syai'un, saling menafikan keserupaan. Ayat ini tegas Allah tidak serupa dengan makhluk sama sekali, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Ada 3 syarat-syarat lafaz takwil, yaitu yang pertama, lafaznya memang memungkinkan ditakwil secara bahasa Arab. Yang kedua yaitu ada qat'i yang memaksa, dan yang terakhir adalah takwilnya tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Demikian video penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum